Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Amalia Salsyabani dari kelas 1B Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2003675. Hari ini saya akan membacakan intisari dari esai yang telah saya buat. Esai yang telah saya buat termasuk ke dalam esai argumentatif yang berisikan pendapat-pendapat saya mengenai judul pendidikan di Indonesia baik-baik saja. Nah, kenapa sih pendidikan di Indonesia sejak pandemi menyerang dapat dikatakan baik-baik saja? Karena pemerintah cepat dalam menanggapi pandemi dalam bidang pendidikan. Sekolah dan universitas yang diliburkan terpaksa harus membuat pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang mana penyampaian materinya dilakukan secara daring. Berbeda dengan metode pembelajaran pada umumnya yang mana guru serta murid bertemu dalam suatu ruang kelas dan berinteraksi secara langsung, metode pembelajaran ini tidak mempertemukan mereka secara langsung, melainkan secara online. Mereka tetap berinteraksi seperti biasa, namun hanya melalui teknologi yang ada seperti meeting, chatting, ataupun calling. Apa sih perbedaan sekolah offline dan online? Nah, secara garis besar, pembelajaran tetap berjalan seperti biasa. Siswa mulai belajar pukul 7, mata pelajaran yang berganti sesuai jadwal, memiliki waktu istirahat untuk makan, serta mendapat tugas dan ulangan harian. Namun, yang membedakan hanya mereka lebih bebas dalam artian tidak harus menggunakan seragam. Bahkan ada beberapa siswa yang mengikuti PJJ dalam keadaan belum mandi. Biasanya karena telat bangun pagi. Akan tetapi, hal tersebut tidak dipermasalahkan lagi. Berbeda dengan saat pembelajaran offline yang mewajibkan siswanya berpakaian rapi, sopan, dan tentunya wangi. Perbedaan lain yang terlihat jelas adalah dalam hal keseriusan belajar. Biasanya, guru mengajar melalui meeting, di mana guru dan siswa berada dalam satu panggilan video yang memungkinkan mereka melihat satu sama lain. Hal ini sangat baik karena guru dapat melihat apakah siswanya berpakaian rapi, sungguh-sungguh memperhatikan materi yang sedang disampaikan, atau malah sebaliknya. Semua yang dilakukan siswa ketika kelas berlangsung dapat dipantau oleh guru. Akan tetapi, terdapat beberapa siswa nakal yang melakukan kecurangan dengan memanipulasi video, mematikan kamera, atau bahkan tidak mengikuti meeting tetapi mengisi absensi. Ada juga beberapa alasan yang sering digunakan ketika tidak mengikuti kelas, seperti kendala jaringan, ketiduran, ada acara keluarga, atau bahkan sakit. Mengapa banyak orang yang melihat pendidikan di Indonesia menurun? Karena tidak jarang siswa yang meninggalkan laptop atau handphone mereka dalam keadaan meeting sedang berlangsung. Hal ini tentu membuat guru yang tengah mengajar tidak dapat berinteraksi. Inilah yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran secara daring. Belum lagi kecurangan yang dilakukan ketika ulangan atau ujian online. Terbatasnya pengawasan ketika ujian berlangsung menjadi celah bagi mereka yang berbuat curang. Belum lagi, teknologi yang tersedia membuat generasi muda dinilai malas dan serba instan. Saat ini terdapat berbagai aplikasi atau bot yang memudahkan siswa dalam segala hal. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh siswa? Belajar secara daring tidak menjamin ilmu atau materi yang dijelaskan bisa dipahami oleh semua siswa. Seperti yang kita ketahui, gaya belajar seseorang itu berbeda-beda. Tidak semua dapat menangkap pelajaran secara cepat. Belum lagi jika ada materi yang tidak atau belum dimengerti. Sistem pembelajaran seperti ini membuat siswa bingung bertanya kepada siapa ketika tidak memahami suatu materi. Orang tua di rumah belum tentu bisa memahami materi, walaupun sekarang Google tahu segalanya. Dan juga hadirnya bimbingan belajar online seperti Zenius, Ruang Guru, Kuiper, dan Fahamivi. Akan tetapi, siswa butuh berinteraksi secara langsung. Bertanya secara langsung pada pengajar sangat dibutuhkan. Hal ini membuat siswa lebih memahami materi. Tahukah kamu bahwa pembelajaran secara daring ini dapat meningkatkan tekanan mental pada siswa loh? Mengapa bisa dikatakan demikian?
Karena tugas dari guru setiap mata pelajaran yang ada dan deadline yang sangat singkat membuat siswa tertekan. Belum lagi waktu istirahat dan bermain yang mereka korbankan demi lulus pada mata pelajaran tersebut. Kurangnya waktu tidur membuat kerja otak menurun. Tekanan itu tak hanya berasal dari dalam diri mereka yang lelah akan tugas, tetapi berasal dari lingkungan luar juga. Pembelajaran secara online ini mengharuskan siswa berada di depan laptop atau handphone mereka sepanjang hari. Hal ini dianggap negatif oleh sebagian orang tua. Mereka menganggap anaknya tidak belajar dan bermalas-malasan. Tetapi faktanya, anak mereka sedang mengerjakan tugas di gadget itu. Hal ini juga berakibat orang tua lebih sering memarahi anak-anaknya. Memarahi anak tentu bukan hal baik. Ini bisa menyebabkan tekanan tersendiri bagi sang anak. Belum lagi jika disertai dengan kekerasan fisik. Anak remaja yang masih labil, emosinya belum tentu dapat menghadapi tekanan tersebut. Mereka berpikir lebih baik mati daripada terus disalahkan. Maka dari itu, kasus kematian akibat bunuh diri pada anak remaja meningkat. Nah, lalu apa sih solusinya? Jadi, kita tidak perlu khawatir akan pendidikan Indonesia yang seakan menurun karena pandemi. Setiap tantangan pasti memiliki jalan keluar dan hikmah yang membuat kita berkembang. Maka dari itu, yang dapat kita lakukan hanya berusaha memperbaiki sistem tersebut, membantu mereka ketika kesulitan, dan berdoa agar pandemi ini segera hilang sehingga kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum